يا معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمه الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد ذكرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral hadirin wa ummatal mu'minin rahimakumullah. Marilah melalui mimbar Jumat ini kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala sesuatu yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan seperti sekarang di bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir dari bulan Rajab, kita selalu diingatkan dengan peristiwa yang sangat amat penting, yaitu peristiwa Isra dan juga Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang mana kalau kita lihat dalam ayat ini sungguh amat sangat banyak pembahasan di dalamnya. Yang mana para mufassir mereka juga cukup berpanjang lebar di dalam pembahasan ini. Begitu juga para ulama ketika memahami dan melihat sesuatu yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana ini adalah salah satu hal yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salah satu syariat yang ada di dalamnya, yaitu syariat salat. Tapi di sini ikhwan rahimakumullah, yang akan kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tersebut, mengawali peristiwa yang sangat amat luar biasa. Yang mana ini adalah perjalanan yang mungkin di masa itu mereka orang kafir langsung ingkar ketika dikatakan Allah telah menjalankan aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Maka orang kafir ketika itu mereka langsung mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda mungkin kita di zaman sekarang. Kita melihat beberapa di antara teman kita atau orang lain, terkadang mereka itu baru hari ini, atau mungkin kita katakan baru 2 pekan yang lalu kita salat Jumat bersama dengan dia. Tapi Jumat kemarin dia ternyata posting sedang salat Jumat di Masjidil Haram. Dan hari ini kita ketemu dengan dia. Perjalanan yang mungkin kalau di zaman dahulu ditempuh menggunakan kapal yang sampai 15 hari. Tapi di masa sekarang ini tadi kita mungkin dalam waktu 12 sampai 15 jam sudah bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang cukup jauh. Tapi berbeda ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kecanggihan teknologi tidak terlihat seperti kita di masa sekarang ini tadi. Sehingga mereka orang kafir ketika itu mereka langsung mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau katakan kalau seandainya lebih dari itu aku percaya. Jangankan dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau seandainya lebih dari itu maka insya Allah aku percaya kalau itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ikhwan rahimakumullah, ada satu hal yang mana Allah mengawali peristiwa Isra dan Mi'raj ini tadi dengan ucapan subhanallah, yang mana
Kalau kita lihat artinya, dia adalah Maha Suci Allah. Yang mana juga ini adalah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dan dilihatkan bagaimana alam selain alam dunia ini tadi, yang mana alam ini sangat banyak macamnya dan lain sebagainya, yang mana Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana keadaan umat manusia atas berbagai macam hal yang mereka lakukan. Melihat orang yang suka berbohong, melihat orang yang suka berzina, bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu, bagaimana mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan bagaimana keadaan dunia, bagaimana tipu daya iblis, syaitan dan lain sebagainya. Dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkumpul dan bertemu dengan para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya turut hadir. Dan ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi mereka. Termasuk juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di sini di antara salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita meyakini di antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya baik dari satu sisi maupun berbagai macam sisi. Sehingga di sini kita harus mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam awal ayat ini mengawali dengan ucapan Subhanalladzi, Maha Suci yang telah menjalankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hambanya ini tadi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana ikhwan rahimahullah, di antara mereka para ulama, mereka ada yang namanya ahli takwil, ada juga mereka yang tidak mau berkomentar seperti apa konsep dan pemahaman bertemunya Allah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ingat, jangan sampai kita mengilustrasikan atau jangan sampai kita menggambarkan pertemuan seperti pertemuan kita dengan teman kita atau dengan orang lain, yang mana yang dikhawatirkan adalah kita sampai menafikan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dalam kitab Maulid Simtul Durar dikatakan tashhadu fiha dzatu lidzat, yang mana saling menyaksikan Allah, ya Rasul, dan juga Allah menyaksikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mengikuti mereka juga para ulama yang ketika dikatakan yadullahi fawqa aydihim, maka ketika kita mentafsirkan yadullahi fawqa aydihim, kita tidak menerjemah tangan Allah di atas tangan mereka, tetapi kita menerjemah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Karena ini adalah sesuatu hal yang cukup penting untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Karena di antaranya di dalam ayat Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala mengawali dengan ucapan Subhanallah, yakni Subhanalladzi, yang mana kalau kita lihat juga beberapa ulama juga berpendapat bahwasanya jalan menuju kepada Allah, karena Isra dan juga Mi'raj ini hakikatnya adalah menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita lakukan di dalam salat kita. Mi'raj kita adalah salat kita, yang mana beberapa ulama mengatakan salah satu hal yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan berzikir itu tadi. Tentu juga kita mengetahui tanpa mengesampingkan sesuatu yang telah menjadi kefarduan atau sesuatu yang menjadi kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala
bebankan tanggung jawab tersebut kepada kita semua yang menjadi syariat dan juga bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ikhwan rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ucapan subhanallah. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala juga katakan fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Bahkan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga katakan fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un dalam surat Yasin. Yang mana ini adalah salah satu hal yang bisa dijadikan oleh seorang hamba ini tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Sehingga hakikatnya di antara sesuatu hal yang ada di dalam hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ucapan kalimat Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung banyak hal yang mana kita semua patut untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang menafikan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan juga di antara amalan mereka para orang saleh di akhir Jumat di bulan Rajab, mereka itu memiliki sebuah amalan yang cukup sederhana. Mereka membaca lafaz Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, terutama ketika khatib duduk, yakni pada jeda antara khutbah ke-1 dan ke-2 dibaca 35 kali, dan hal tersebut cukup mudah untuk kita baca dan kita amalkan, yang mana di antara salah satu faedahnya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kita semua, dan ini adalah yang juga menjadi harapan kita supaya kita juga bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu laghafurur rahim. Fastaghfirullah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي
وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. وأقيموا الصلاة.